HMJTI. Hai Sobat JTI, di sini kami dari HMJTI akan mengadakan podcast yang pertama kalinya. Bersama saya Sulistiawati, di sini kami akan membahas tentang mengenai masa transisi dari masa sekolah ke masa kuliah bersama dua narasumber kita, yaitu Kak Henry dan Kak Igo. Halo Kak. Hai. Gimana rasanya sudah masuk kuliah? Senang ya? Alhamdulillah. Belum masuk kuliah sih. Loh, belum toh? Iya kan online. Tapi kan pernah offline dong. Ya pernah sih, Iya, cuma 1,5 semester kan ya. Udah ngerasain deh Yang udah ngerasain nggak kayak angkatan baru. Iya selanjutnya. Iya. Nanti tersinggung. Sebelumnya kalau boleh tahu Kak Henry ini iya. asalnya dari SMA atau SMK? Ya kalau aku sendiri asal SMA. Ya, SMA. Kalau Kak Igo? SMK. Lebih tepatnya STM. Beda ya pas. Iya. Iya, lumayan beda. Tidak jauh sih. Iya. Terus gimana sih rasanya masuk kuliah tuh, kan pasti ada perbedaan dong dari yang awalnya sekolah dengan jadwal yang lebih pas gitu. Sekarang kayak kuliah bener ada jadwal, tapi kadang kan dosen suka ganti-ganti jadwal gitu. Kalau dari aku sih pertama sih agak kaget ya. Waktu masuk itu jam 7 itu biasa ya Kak, kok masih kayak sekolah seperti biasa ya kan. Bayangan orang-orang waktu masih SMA atau SMK kan, kalau kuliah masih bebas kayak di FTV gitu. Beda ternyata. Iya ternyata beda. Ternyata waktu masuk suruh kasih karcis parkir nggak boleh hilang. Ya itu menurutku sih disiplin banget di Poliji ini. Dan untuk kuliah dari aku sih dijunjung untuk lebih tanggung jawab sih. Kita harus juga lebih mandiri untuk seperti mencari materi. Soalnya di kuliah sendiri nggak semua materi yang kita dapat gitu loh, iya kan? Nggak dijabarkan sebagaimana di sekolah dulu ya kayak. Kalau di sekolah kan ditonton sampai kita kan kayak dikasih kuncinya, terus permasalahannya kita yang cari sendiri. Ya nggak? Kalau Mas Bambang sendiri gimana? Kalau aku sendiri kan SMA ya, SMA itu nggak beda jauh sih dari perkuliahan. Tapi untuk perbedaan yang paling mencolok itu atau perubahan yang paling mencolok di pola tidur sih. Setelah masuk kuliah itu pola tidurnya meningkat drastis. Meningkat itu kita tidurnya bisa tengah malam, bisa tidur pagi gak tidur malahan. Banyak tugas pasti ya? Iya banyak tugas. Ya benar katanya Mas Igo tadi, untuk tanggung jawab itu benar-benar dilatih lah kalau kita udah di perkuliahan itu. Apalagi di Poliji ini yang disiplin sih menurutku. Iya, tanggung jawab hal kecil kita dikasih karcis parkir nggak boleh sampai hilang. Itu disiplin banget sih. Coba di manapun, hanya di Poliji sih. Adanya. Iya. Nggak ada yang lainnya ya? Nggak ada emang. Terus kalau kayak gitu tuh lebih ngerasa enak mana sih selama masih di sekolah sama di kuliah? Kalau dari aku ya, kalau enak enggaknya tuh ada plus minusnya sih. Di SMA sama di perkuliahan tuh ada plus minusnya. Kalau di SMA itu enaknya mungkin kita kalau ada tugas itu masih dipantau lah, dikontrol sama guru-guru kita. Kalau di perkuliahan itu kita dituntut untuk bertanggung jawab, terus dituntut kalau emang ada tugas atau apa kita yang nyari dosen gitu. Mungkin itu sih. Kalau bagi anak-anak yang belum terbiasa kayak gitu mungkin masih agak gimana ya, agak kebingungan lah. Kalau dari aku sih bedanya sih, kalau enaknya di SMA ya. Di SMA itu ada enaknya sendiri dan kuliah ada enaknya sendiri. Kalau waktu enaknya SMA itu kalau tugas-tugas dan materi itu kan sudah jelas. Kalau SMA atau SMK pasti MTK, IPS dan materi-materi pembelajaran lain, materi umum itu kayak bahasa Indonesia dan lain-lain lah. Dan jadi itu walaupun nggak ngerjain tugas, kebanyakan sih PR sih.
itu di PR bisa dikerjakan di sekolah, jadi nggak punya rasa tanggung jawab gitu loh. Kebut sejam Ya, biasanya. biasanya kebut sejam pulang pagi, berangkat pagi buat ngerjain PR. Nah, Gurunya datang udah selesai tuh gurunya. Iya, gurunya datang selesai, nggak selesai wes nggak bodo amat gitu. Terus kalau di kuliah lebih ke kan sih untuk tugas, jadi kayak lebih bertanggung jawab lah, lebih ini aku sudah kuliah, masa enggak ngerjain tugas, posisi yang ingin seperti di posisi kita banyak loh. Masa kita cuman santai-santai diberi tugas, enggak ngerjain. Jadi bedanya kalau masalah tugas tuh kalau di sekolah bisa ngandelin teman gitu ya. Kalau di kuliah udahlah gimana? Ya gimana mau ngandelin teman. Iya, tapi kalau menurutku juga di perkuliahan nih juga bisa dalam tanda kutip mengandalkan teman ya. Yang benar-benar teman lah sama kita gitu. Kalau kita nggak tahu bisa nanya ke teman. Enaknya di kuliah itu kita banyak teman buat ngopi. Jadi buat ngopi pulang kuliah, misal pulang kuliah malam kita langsung pulang ngopi. Jadi untuk pulang ngopi juga bahas tugas kuliah. Berarti ya lebih gampang punya teman buat main. Ya. Misalnya kan waktu jadwal kuliah kan juga kalau kosong ya udah kosong, nggak bisa pulang kan. Enaknya gitu. Kalau SMA nggak enaknya kosong, nggak ada gurunya, ya udah stay di sekolah. Jadi ngisi kekosongan dari mata kuliah itu dengan ngopi gitu. Iya. Bisa juga sih. Berarti bisa dibilang nyaman dong sama masa kuliah yang sekarang ini daripada kuliah? Daripada sekolah itu? Nyaman sekarang sih ya, soalnya lebih jelas hidup mau tujuannya kemana. Iya, soalnya tinggal selangkah lagi lah kita menuju tahap yang lebih tinggi, lebih serius lagi kan. Ini sudah serius, jadi lebih serius lagi. Ya. Berarti kalau sudah ngerasa nyaman gitu, berarti udah bisa dong menyesuaikan diri waktu awal-awal gitu tuh sama teman-teman yang baru kenal gitu. Apalagi kita dari SMA atau SMK yang berbeda dari teman-teman yang lain. Kalau dari aku sendiri awal-awal masuk kuliah itu untuk beradaptasi itu mungkin masih agak sulit sih. Sulitnya itu di bahasa. Iya. Soalnya kan aku sendiri bahasa sehari-harinya aku kan Madura kan. Nah itu waktu masuk di Politeknik itu bahasanya yang banyak digunakan bahasa Jawa. Jadi aku sendiri kalau gitu. Iya, ada perkumpulan gitu atau apa-apa, aku hanya cuma bisa dengerin aja. Mau ikut ngomong tapi nggak tahu artinya. Iya, ngerti. Tapi nggak bisa ngomong. Iya bener, nggak bisa ngomongnya itu. Takutnya kalau ngomong salah malah diketawain. Kayak gitu sih. Sebenarnya kayak gitu yang ngerasain bukan dari Madura. Orang yang berbahasa Madura juga, tapi orang berbahasa Jawa pun juga merasakan seperti Mas Bambang. Aku juga ngerasakan gitu loh. Teman-temanku semua dari daerah sini kan pastinya ngerti lah bahasa Madura. Nah mereka juga ngomong-ngomong pakai bahasa Madura, sementara aku nggak pernah ngomong pakai bahasa Madura. Jadi ya udah mereka ngomong, akunya diem gitu. Tapi kan dari itu kan kita bisa tolong agak yang meresahkan sih, kita kan punya bahasa nasional sih, bahasa Indonesia. Kita kenapa kalau misal kita punya lagi omongan bahasa Madura, terus misal bahasa Madura ya, terus ada teman yang berbahasa Jawa, seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia aja sih ya, biar ngerti, biar terbuka gitulah, biar nggak merasa dirasani. Iya, takutnya ngerasa kayak gitu kan. Tapi kalau biasanya kan kalau udah ngomong pakai bahasa daerahnya itu kan asiknya ke situ terus. Jadi kalau mau pakai bahasa Indonesia itu pasti balik lagi ke bahasa daerahnya. Iya sih, aku diri sendiri juga gitu sih, masih kaku untuk ngomong bahasa Indonesia. Kalau sudah asik ngomong bahasa Jawa kan enak kayak ngomong gitu. Iya, kalau dari aku sendiri sih kebanyakan itu teman-temanku kan juga Madura, ada yang ngerti bahasa Jawa, yaitu aku manfaatin itu. Jadi sebagai bukan alat sih, sebagai teman translate gitu. Iya, translate-nya aku kan. Ya gitu. begitu pun juga aku. Kan dari itulah kita bisa belajar dapat ilmu baru lah. Bahasa itu. Jadi agak ngerti sekarang, agak ngerti sedikit bahasa Madura. Walaupun Henry juga, apalagi bahasa Jember pun asik ya. Mak ngono mat. Iya, campuran.
Selain bahasa nih, kalau misalkan kayak pertemanan gitu, apa sih yang buat ngerasa beda gitu? Dari aku untuk pertemanan yang ngerasa beda itu dari bahasan yang dia bahasan ketika ngobrol itu. Kita ngopi bahasannya itu beda. Kalau dulu kan bahasannya masih bahasa mungkin apa yang disukai sesama, mungkin apa Bahas apa yang ada di hati kita apa biasanya yang gitu dari kan. hati kita, mungkin lebih ke main-main sih, ke seneng-seneng sih. Kalau di sini kan mungkin bahasanya lebih ke tugas, ke depannya gimana, tentang Indonesia, politik itu, sejarah. Terus akhir-akhir mesti mentok-mentok cewek. Gitu, wis random, terus hal-hal goib sampai ke hal lebih random sih. Bahasanya lebih banyak, cuma lebih mengarah gitu ya. Cuma diawali dengan keseriusan, terus ke bercandaan. Gitu sih. Iya sih, di perkuliahan ini untuk pembahasannya itu lebih berbobot sih, lebih berbobot tapi santai gitu, lebih ngena gitu ke kita. Jadi ada membekas lah ke kita. Kalau di SMA dulu kan mungkin bahasnya ya bahas tugas, bahas kamu nanti setelah lulus mau kemana gitu. Cuma itu aja, gak ada yang membekas sih. Cuma sekelintir gitu. Kalau pulang ngapain gitu. Iya. Cuma itu Biasanya kalau nongkrong gitu kan kayak bawa-bawa circle gitu. Beuh. Gimana sih menurut kalian semua kalau masalah circle gitu? Kan sekarang masih itu ya, lagi tren kata-kata gak asik bawa circle, gak asik. Nah, bener. Aku rasa setuju sih bahwa itu. Kalau kamu mau bilang gak asik bawa circle, berarti kamu masih belum menerima diri kamu untuk join ke itu. Maksudnya nggak bisa, nggak Dirinya bisa, yang belum bisa masuk nggak ke pede ya. lingkungan orang lain. Kalau kita kayak gak asik bawa circle tuh, kita nggak bisa join, merasa nggak bisa. Misal kita ada circle orang pintar, dan pasti ada orang pintar, ada orang yaitu yang Iya, kurang. yang kurang pintar. Ya berarti gak asik bawa circle mau pintar-pintar. Ya mencobalah join, gimana sih caranya biar bisa gabung orang-orang itu. Walaupun yang pintar pun juga bagaimana sih cara gabung ke orang-orang yang kurang pintar biar asik. Masa pintar-pintar toh gitu. Iya. Jadi menurutku juga kita itu pintar-pintar lah buat membuka diri. Kalau kita cuma menutup diri, contohnya aku introvert. Itu katanya kalau introvert susah buat nyari pertemanan. Itu tergantung dirinya kita sendiri. Kalau kita mau membuka diri buat teman-temannya kita, mencoba buat masuk ke dalam komunitas atau circle itulah kasarannya ya, kita bisa, pasti diterima kok kayak gitu. Gak mungkin kita udah berusaha membuka terus gak usah. Iya, gak kira kayak gitu juga. Buka ditutup dewe. Jadi kalau masalah circle itu berarti dari kitanya sendiri Iya, antara mau apa enggak buat bergabung ke lingkungan yang lain. Iya. Saya sendiri pun waktu masuk Polisi itu sendirian, gak ada teman dari satu sekolah gitu. Ya ada, cuman beda prodi dan beda jurusan. Ada 6 orang dari sekolah aku, dan aku pertama nggak ngikutin untuk masuk Polisi, nggak ngikutin teman-temanku. Aku mau Polisi dari diriku sendiri. Inisiatif sendiri. Ya inisiatif juga, jiwaku sudah terpanggil Polisi. Mantap. Ya itu wes, jadi kayak waktu sudah keterima ke Polisi, aku yang nyari teman-temanku yang keterima di Polisi itu siapa aja. Aku grup kan, punya grup di sekolah itu, satu sekolah punya grup. Berarti dari awal tuh nggak tahu teman-temannya yang masuk. Nggak tahu, langsung waktu besok mau ke Hamin 3 kayak verifikasi berkas data kan. Hamin 3 lah. Iya, kan ada ya gitu. Iya, ada. Itu aku chat temanku di grup, Rek, siapa yang keterima ke Polisi, ke Politeknik Negeri Jember. Waktu itu masih belum ngerti singkatan Polisi, ke Politeknik Negeri Jember. Terus ikut di tag, akhirnya aku nemu ada 8 orang di jurusan TID ada 2 orang, dan di jurusan lain berapa teknik di sebelah teknik, yang lain kurang tahu sih. Dari itu pun jadi aku punya teman untuk jalan ke sini nih, karena aku masih belum punya akses untuk kendaraan sih, jadi aku bisa nebeng temen, padahal belum pernah kenal loh aku itu. Jadi aku berusaha kenal. Kalau nggak gitu, nggak ke Polisi aku, ya hilangkan lah malu-malu itu, mikirin malu, nggak jalan lu. Iya. Iya bener, aku juga ngerasain gitu. Aku kan 1 tahun gap year ya. Jadi aku masuk di tahun 2019 ini
itu temennya itu adik kelasku sendiri. Jadi aku baru pertama masuk Poli J ini nggak punya temen lah kasarannya. Adanya adik kelas lah. Untungnya ada satu adik kelas yang satu golongan juga sama aku. Jadi aku buat nyari temen ya sok kenal kayak gitu dah. Awal-awal masuk Poli J ini sok kenal sama walaupun nggak tahu sok asik dah. Sok kenal sok asik Gak aja. kenal disapa aja Iya. gitu. Pasti kan juga merespon balik lah anaknya. Soalnya kalau kita mau kenalan, mau mencoba bangun kayak deket dari teman lain, itu kalau kita malu-malu itu malah kelihatan cringe ya. Iya. Malah dengan jijik apaan sih kayak nggak totalitas. Ya udah nggak usah mikirin malu kalau kamu ingin kenal dia. Kalau emang berarti ingin dia kayak emang kamu cocok dengan dia, ya udah pasti kan. Kalau merasa nggak cocok ya udah jangan ditinggalin, tetap ngobrol lah, lanjut aja. Ya gitu. Aku pun sendiri waktu PKKMB ya. PKKMB ku nggak punya teman sekali satu prodi. Jadi siapapun aku duduk baris sebelahku. Iya, disapa. Dari mana Mas? Tangan asik. Oh, dari Situbondo. Oh, berarti Situbondo bahasa Madura kan. Jadi aku pakai bahasa Madura. Itu sih aku awali dari tanya asal mana. Soalnya kalau langsung tekondi menjenengan Mas. Iya, takutnya nggak ngerti ya. Takutnya nggak ngerti. Iya, kita udah panjang lebar ngomong bahasa Jawa. Tiba-tiba anaknya aku orang Madura. Jawa. Ngerasain nggak sih? Banget sih. Apalagi kumpul sama yang pertama kali ketemu itu anak Jember asli gitu, anak daerah Sumber Sarian kan juga pakai Madura kan. Iya. Nah itu mereka juga ngomongnya pakai Madura. Mat. Iya pakai mat gitu biasanya. Aku bingung padahal itu waktu temanku itu namanya si Ilham. Kok mak ngono mat loh, sopo Ilham nih? Loh, Ilham perasaan jenenge Ilham kok mat ya. Ngono sih. Gitu dari aku. Jadi buat nyesuaiin diri ke lingkungan baru itu ya tergantung kitanya ya mau apa enggak gitu. Jadi kita ya juga harus maksa kita buat kenal lingkungan baru lah kasarnya. Ya gitu. Ngebuka diri lah. Mikirin malu ya nggak ada habisnya ya. Tak kenal maka tak sayang katanya. Iya benar. Kalau sudah kenal sayang-sayangan. Iya. Terus awal itu kan ngerasa ya kayak nggak punya teman dari daerahnya sendiri-sendiri gitu. Apa sih yang harus dipersiapkan gitu buat masuk? Oh dari daerah aja ya. Kan di Jember gak punya Ikamada ya, Ikatan Mahasiswa Daerah ya. Ya nggak usah lah ya. Kan Jember kan daerah Jember sendiri. Jember. Tapi nggak apa-apa sih buat ide itu dibuat. Nanti polisi udah penuh waktu ada bazar Ikamada forum sendiri. Dipenuhin sama Jember sendiri. Janganlah udah pribumi tau tersaingi. Kan di polisi sendiri biasanya setiap kampus itu ya ada Ikamada, Ikatan Mahasiswa Daerah. Dan di situ aku kan itu ada Ikawangi. Jadi aku dari Banyuwangi ya udah join itu. Kenal wes. Oh, aku sendiri ketemu temanku SD, SMP ketemu. Teman lama jadi wah reuni nih. Ada orang jadi bisa kenal. Saya dari jurusan lain. Itu sih kan manfaatkan ada Ikawangi itu. Iya. Ada Ikamada itu. Memanfaatkan apa yang ada. Iya, sebenarnya manfaatkan yang ada. Yang penting kita mau cari tahu apa yang ada gitu. Kalau misalkan kita nggak cari tahu kan kita juga nggak bakal tahu Ikamada itu. Ya. Terus awal masuk kuliah tuh gimana? Apa memang inisiatif mau kuliah atau gimana? Ya kalau dari aku sendiri dari kelas 3 SMA itu bingung sih mau nentukan mau kerja, mau kuliah atau mau kemana gitu ya. Bingungnya minta ampun sih. Soalnya aku sendiri kan orangnya jarang sama orang tua tuh jarang komunikasi dulu. Jadi kalau ada pendaftaran apa tuh sama aku dipikir sendiri, nyari tahu sendiri. Jadi itu kewalahannya di situ. Gak mau sharing. Iya gak mau sharing itu. Jadi ya jadi komunikasikan dulu dah sama orang tua apa yang kamu inginkan ya. Ya pasti orang tua ngasih arahan buat kita. Jadi aku dulu itu untuk pertama kalinya lulus dari
SMA itu daftar polisi sih, sampai 2 kali gagal. Ya itu mungkin ambisi ya dulu ya, ambisi. Terpesona. Iya, ambisi buat jadi polisi itu ya akhirnya tetap gagal. Terus senam PTN juga daftar, tapi tetap gagal. Ya akhirnya nyoba memutuskan daftar di Polije ya, bukan Polije nih sebagai pilihan terakhir ya, enggak ya, bukan kayak gitu. Iya, enggak sih. Ya daftar di Polije, alhamdulillah ngena. Ya itu udah dijalani rezekinya juga. Berarti memang rezekinya di sini. Enggak boleh Iya, tapi kemana-mana dari Jember. kalau berarti ngomong kamu. rezeki kayak gitu ya, mungkin orang-orang yang ada di luar sana ngomong kamu masuk sini mungkin rezeki ya. Itu bukan cuma semata-mata karena rezeki, tapi juga ada rezeki itu diiringi sama usaha sama doa juga. Kalau cuma ngandalin rezeki gitu nggak ada usahanya ya percuma sih. Iya, kita ngandalin rezeki, kita cuma rebahan di rumah. Kan nanti diambil orang. Berarti kayak kebutuhanmu di polisi sebenarnya ya. Enggak, Ya. kebutuhanmu bukan di polisi ya, atau Iya. ternyata kebutuhannya yang sebenarnya itu di Di polisi. Polije. Berarti kita itu diberikan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Iya. Nah, kalau dari aku itu kan aku SMK ya. Hah? Nah, aku dari SMK itu cenderung setelah lulus kerja. Iya, itu pemikiran orang banyak sih. Ya orang banyak sih kan, dari pemerintah pun juga begitu. SMK gunanya untuk menutupi yang nggak lanjut kuliah. Kalau dari aku dulu sempat sempat sih tes rekrutmen kerja di sekolahku kan ada banyak toh, kayak rekrutmen kerja. Sudah kerja sama sih sama kayak tempat-tempat kerja seperti Indomaret, Alfamart, terus PT Planet Ban, terus dan lain-lain lah. Aku pernah tes di PT Planet Ban sama Ikari untuk pelatihan ke Jepang. Itu keterima, cuma aku masih mikir, aku masih pengen lanjut kuliah. Terus ada mau menjelang UN kalau nggak salah ya, PMDKPN tuh. Iya, mau Iya. Mau menjelang UN ya. Mau menjelang setelah UN atau menjelang UN? mau UN. Mau UN ya. Mau UN tuh ada senam PTN dan PMDKPN. Ya. Dan itu aku nyoba aja lah, kalau ya udah, kalau nggak keterima ya udah, keterima diambil aja, kalau nggak terima berarti suruh kerja sama yang di atas. Iya asik. Pasrah gitu ya. ya aku modelnya pasrah sih, nggak mau gitu ngelakuin usaha yang sia-sia, kan capek sendiri. Berjuang sendiri berjuang keras sia-sia tapi nggak dapet, percuma kan, buat apa perjuangan kita. Jadi aku terus PMDKPN ternyata keterima di Polije. Emang pilihan pertama sih aku di Polije, soalnya aku lihat di teman-temanku kok banyak di Politeknik Bali, Politeknik Negeri Surabaya, Politeknik Elektronika Surabaya, Pensi itu Polinema, kok jauh-jauh sih. Poliwangi ada, Polije ada. Terus aku akhirnya ingin jauh dikit. Jauh dikit. soalnya aku pengen pengen agak jauh dan mendapatkan teman baru. Kalau di Poliwangi sendiri kan pasti ketemu teman-temanku yang itu aja. Jadi milih Polije agar dapat teman-teman baru. Ya itu wes, akhirnya keterima di Polije, dikabulkan di Polije. Karena dulu aku itu pengen di Malang sih sebenarnya, tapi kok banyak sih teman di Malang, akhirnya Polije. Iya, mungkin lebih sedikit ya. Mungkin dari proses itu yang membentuk kita sampai saat ini ya. Jadi kalau agak ada proses, dulu itu kan prosesnya sebelum masuk ke Polije mungkin ikut rekrutmen kayak gitu ya. Gitu. Jadi kan tahu lah Igo, mungkin kayak tes tesnya jadi sudah punya gambaran nanti ya. Pernah interview gitu. juga pernah. Ya aku juga dulu pernah tes di salah satu minimarket lah ya, sampai di titik interview. Nah, dan aku kan ambisi buat kuliah juga ya. Emang pemikirannya aku kalau bisa kuliah mungkin lah suatu saat punya rezeki bisa kerja yang mapan lah gitu. Pasti anak-anak semuanya punya pemikiran kayak gitu. Aku dulu waktu interview itu, di interview sama HRD-nya, aku bilang, kamu kenapa kok pengen kerja di sini? Aku salah jawab. Aku jawabnya, soalnya saya ingin kuliah Pak. Jadi, nah iya, kuliah saya kerja ini pengen dapetin uang buat kuliah. Nah itu salahnya di sana. Terus saya dimarahi secara halus. parah gitu. sih. Ya, dari itu mungkin
proses itu ngebentuk aku sih. Tahu lah caranya interview kayak Interview itu gitu. kayak gimana. Jadi punya bekal buat nanti. Kalau zamanmu gitu kayak nggak nunjukin loyalitas ya. Iya. Jadi kan itulah dulu kita masih labil-labilnya, remaja. Nggak punya pendirian sih. Jadi sekarang sudah dewasa. Alhamdulillah. Asik. Jadi dulu tuh kayak ngikut aja gitu. Kadang kan juga ada teman yang mau ke sana, kita mau ngikut juga gitu. Tapi ini kuliah dari diri sendiri kan? Iya, dari enggak ngikut-ngikut. Ya itu komunikasi sih penting ya, komunikasi kita sama orang tua juga penting. Kalau kita maunya A, orang tua maunya B, kalau kita ada komunikasi pasti ada jalan tengahnya. Kalau kita cuma egois, kita maunya A, orang tua maunya B, ya udah aku maunya A, aku mau ngejar itu. Gak ada komunikasi nanti salah ngambil, nyalain orang tua kayak gitu. Jadi kita juga harus pandai-pandai lah menjelaskan ke orang tua apa maunya kita gitu. Iya, benar. Sebenarnya lebih pandai-pandai memikirkan dengan matang sih. Iya. Soalnya kalau ngikut-ngikut tok kapan kita diikuti. Iya, kenali diri kita dulu. Masa banyakan followingnya daripada followernya. Iya. Itu. Nah, ini nih pesannya untuk teman-teman yang mau kuliah tuh. Ya untuk Ya, kuliah. kalau dari aku dulu ya. Iya. Buat teman-teman yang mau kuliah mungkin yang harus dipersiapin itu ya belajar ya. Belajar tuh pasti, tapi yang paling penting tuh kenali dirinya kalian dulu. Apa sih keinginannya kalian? Terus komunikasikan apa yang diinginkan kalian sama orang tua. Jadi kalau gak ada komunikasi itu rasanya bingung sendiri. Soalnya kan kalian kalau udah lulus dari SMA itu merupakan seni memilih mau kerja, mau kuliah atau mau masuk di kedinasan atau apa gitu. Jadi kalau ada komunikasi yang bagus sama orang tua, sama anak sama orang tua, itu pasti ada titik tengahnya. Gitu. Kalau dari aku sih lebih pengenalan siapa sih diri kita, apa kemampuan kita, dan jati diri kita sih apa. Jadi kayak sebelum masuk kuliah itu pengenalan, kayak harus kan aku kayak dulu itu waktu dari kecil, dari kelas 4 SD suka ke warnet ya, dari anak warnet. Jadi waktu SMK ingin mengambil jurusan TKJ. Jadi kan aku sudah kenal tuh aku ini punya bakat sih di bidang kayak komputer, jaringan kayak gitu. Terus akhirnya masuk TKJ dan ingin lanjut ke kuliah, jadi ke kuliah TI. Kalau kerja aku kan nggak ilmu TKJ ku kayak sia-sia gitu, kayak nggak bisa dikembangkan. Jadi aku kuliah ambil jurusan TI ke prodi teknik informatika. Ternyata benar ilmunya guna, tapi cuma semester 1, lanjutnya nggak guna, tetap ngoding. Tapi tetap mengikuti tapi kan ada gunanya. Cuma nggak punya basic ngoding sama sekali. Ya itu. Jadi gini nih buat teman-teman yang mau melanjutkan kuliah, itu siapkan aja dirinya matang-matang gitu, kenali diri sendiri, dan di situ juga harus ada komunikasi yang kuat antara diri sendiri sama orang tua. Terus kita juga harus pandai memilah dan memilih, jangan hanya asal mengikuti orang lain gitu. Be yourself. Jangan lupa juga buat belajar, tentunya berdoa, biar usahanya juga nggak sia-sia. Iya. Gak asik ya sekarang nggak ada UN. Iya. Tapi ikut coret-coret. Ya. Mungkin podcast kali ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye.